Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa itu pengelolaan sampah organik untuk memenuhi tugas mata kuliah bencana dan lingkungan hidup. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator, Rati Rahmawati. Yang kedua ada Daniati, yang ketiga ada Dea Ayu Fitria, yang keempat ada Maya Gustiani Putri, dan yang kelima Desi Ratnasari. Selanjutnya, materi yang pertama akan saya bacakan tentang pendahuluan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan, baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai, dan lautan. Sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, diantaranya pencemaran lingkungan, penyebab penyakit, penyumbatan saluran air, dan banjir. Globalisasi diketahui mempengaruhi konsumsi masyarakat, penggunaan bahan padat yang akhirnya menghasilkan limbah padat yang besar. Apa itu pengelolaan sampah? Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasa mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi sampah terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Baik, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Kepada Dea dipersilahkan. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang bisa diurai menjadi karbon dioksida, air atau molekul yang lebih kecil melalui proses dekomposisi atau proses lainnya yang serupa. Sampah jenis ini termasuk sisa-sisa makanan atau bahan dapur dan sisa-sisa tanaman. Bagaimana cara mengelola sampah? Ada 5 cara mengelola sampah. Yang pertama, memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. 2. Melakukan zero waste. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. 4. Membersihkan tempat sampah setiap hari. 5. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Baik, terima kasih Deas. Selanjutnya pemateri selanjutnya adalah Desi Ratnasari. Kepada Desi dipersilahkan. Ada 4 cara mengolah sampah organik. Yang pertama, sampah kertas disisihkan. Yang kedua, sisa bahan dapur untuk makanan hewan. Yang ketiga, dijadikan pupuk kompos. Dan yang keempat, dijadikan briket. Sampah kertas. Kertas dan kardus merupakan dua barang yang terbuat dari serbuk kayu yang diolah. Menggunakan berbagai bahan kimia, oleh karena itu, kedua barang ini terurai lebih lama dibandingkan sampah organik, tetapi relatif lebih cepat dibandingkan sampah anorganik. Baik, terima kasih kepada pemateri Desi. Selanjutnya pematerinya Daniati. Kepada Daniati dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, sisa bahan dapur untuk makanan hewan. Maka salah satu cara mengelola sampah organik adalah dengan memberikan sampah bekas dapur kepada hewan supaya bisa mereka makan. Dijadikan pupuk kompos. Cara membuat pupuk kompos adalah yang pertama, memasukkan tanah secukupnya ke wadah yang telah diisi sampah organik. Yang kedua, siram tanah tersebut dengan air, lalu masukkan arang sekam dan kapur pertanian lalu ratakan. Yang ketiga, siram menggunakan air yang telah dicampur dengan E4. Keempat, masukkan tanah lagi sebagai penutupan dan ratakan. Yang kelima, setelah itu pupuk kompos bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri. Selanjutnya dibacakan oleh Maya. Kepada Maya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Dijadikan briket. Briket adalah sejenis balok yang dapat digunakan untuk memantik api sebagai pengganti minyak tanah. Briket dapat dimasukkan ke dalam tungku di rumah untuk membakar kayu dan menanak nasi. Berikut juga bisa digunakan menjadi pengganti kayu bakar ketika musim dingin. Nah, cara membuatnya adalah masukkan sampah organik ke dalam sebuah drum lalu bakar. Pastikan drum tersebut tertutup rapat.
sehingga tidak ada udara yang keluar masuk. Sebab apabila ada udara yang keluar masuk, sampah organik tersebut tidak akan menjadi arang, namun menjadi abu. Setelah sampah berubah menjadi arang, campur sampah tersebut dengan lem kanji yang telah dicairkan. Aduk merata sehingga menjadi adonan. Cetak adonan beriket tersebut dengan cetakan beriket. Lalu keringkan. Beriket yang sudah jadi dapat Anda pakai sebagai pengganti minyak tanah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menjelaskan tentang pengelolaan sampah organik. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.